Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Insya Allah hari ini kita akan mulai belajar matematika. Namun sebelumnya, karena mungkin sebagian besar belum kenal dengan ibu ya, jadi hari ini kita ta'aruf dulu. Nama ibu Budian. Ibu asli orang Kuningan, sudah menikah, punya 2 anak. Kuliahnya dulu di UPI, sekarang tinggalnya di Al-Multazam 2 di Linggarjati. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Ibu akan memperlihatkan materi apa sih yang akan kita pelajari selama di kelas 8 ini, ya. Cukup banyak ya, di sini ada 12 bab, yang akan kita pelajari. Semester 1 ini batasnya sampai dengan teorema Pitagoras. Di sini ada 6 bab ya. Semester 2 juga ada 6 bab. Nah, harusnya sekarang kita bahasnya bab 1, pola bilangan. Tapi karena pola bilangan itu cukup detail, jadi insya Allah nanti kita pelajarinya kalau misalnya kalian sudah ada di sekolah. Jadi yang akan pertama kita pelajari itu adalah yang ini, bab 6 ya, teorema Pitagoras. Kenapa sih harus Pitagoras dulu? Karena Pitagoras itu mungkin sudah pernah dipelajari ya, insya Allah sudah waktu kelas 7 ataupun waktu SD. Pasti kalau dengar Pitagoras kalian teringat sesuatu. Ya, kita lanjutkan ya. Kita mulai teorema Pitagoras. Nah, kenapa sih dinamakan Pitagoras? Dinamakan Pitagoras karena ini yang menemukannya adalah seorang ahli matematika namanya Pitagoras. Di sini ilustrasinya seperti ini ya. Terus ini segitiga apa? Segitiga. Jadi Pitagoras itu dipakai untuk segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang ini ya. Jadi teorema Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Coba kita lihat di antara segitiga ini, yang mana sih yang segitiga siku-siku? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nah, ada yang tahu jawabannya? Mungkin belum ada tahu ya. Segitiga siku-siku itu ada di nomor 2. Ya, ini segitiga siku-siku. Ciri-cirinya di sini ada sudut siku-siku. Kalau yang ini, yang nomor 1 ini nggak ada, nomor 3 ini nggak ada siku-sikunya ya. Jadi yang segitiga siku-siku itu adalah nomor 2. Sekarang kita lanjut. Nah, gimana sih gambar segitiga siku-siku? Nah, kita lihat seperti ini ya. Segitiga siku-siku itu seperti ini. Ini ada sisi alas, yang ini, kemudian ini ada tinggi, yang sebelah sini ada disebut dengan sisi miring ya. Nah, apakah Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku? Gimana kalau bangun datar yang lain? Bangun datar yang lain gimana? Kita lihat ya. Nah, pertama, Pitagoras itu pasti berlaku untuk yang sudah jelas bentuknya segitiga siku-siku. Yang kedua ini, misalnya di sini. Ini bangun datar belah ketupat. Ini Pitagoras bisa dipakai di sini. Kenapa? Coba kita lihat. Sebenarnya belah ketupat ini adalah mengandung segitiga siku-siku. Kalau kita lihat ini, kalau lihat gambar ya, ini ada siku-sikunya di sini. Nah, di sini ada, kemudian ini juga ada nih, ke sini ini ada, semuanya ada ya, ada siku-sikunya. Jadi Pitagoras itu berlaku kalau dia ada segitiga siku-siku. Kemudian di sini juga nih, misalnya bangun ruang ya. Di sini ada balok, misalnya akan mencari ini panjang diagonal AC. Ini juga pakai Pitagoras karena di sini ada tanda siku-siku. Kemudian di sini ada nih dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya ada tangga, ini tangga ya, tangga panjangnya 5 meter, tembok panjangnya 4 meter. Yang dicari adalah ini yang bawah. Yang bawah itu jarak dari kaki tangga ke tembok. Nah, ini juga pakai teorema Pitagoras ya. Sekarang kita lihat dulu ini ya. Apakah segitiga ini siku-siku? Yang mana sih hipotenusanya? Apa sih hipotenusa itu? Yang mana kaki-kaki segitiganya? Nah, sekarang kita lihat ya. Kita pelajari bagian-bagian segitiga. Nah, kita lihat di sini Ibu gambar sebuah segitiga siku-siku dengan titik ABC. Nah, ini namanya kaki segitiga ya. Biasanya kaki segitiga ini disebut juga tinggi. Ini juga kaki segitiga. Kalau yang bawah biasanya kalian lebih suka menyebutnya dengan alas. Nah, kemudian yang ini disebut dengan hipotenusa. Hipotenusa itu
kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sisi miring ya. Sisi miring itu nama lainnya itu adalah hipotenusa atau sisi yang paling panjang. Jadi dibandingkan dengan sisi AB ataupun sisi BC, sisi AC adalah sisi yang paling panjang. Itu namanya sisi miring. Nah, terus ciri selanjutnya itu bahwa sisi miring itu, nah yang ini ya, sisi miring selalu ada di depan sudut siku-siku. Kalau kita lihat di sini kan sudut siku-siku nih. Ini sudut siku-siku. Nah, sisi miring ini hipotenusa ini selalu ada di depan sudut siku-siku. Jadi kalau nanti menemukan segitiga yang gambarnya terbalik-balik terus kalian bingung, mana sih sisi miringnya? Lihat aja siku-sikunya di mana. Sisi yang ada di depan sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Misalnya ini ya. Nah, misalnya yang ini. Kita lihat segitiga yang ini, yang mana sih sisi miringnya? Atau segitiga yang ini mana sih sisi miringnya? Kita lihat dulu. Yang pertama yang ini, siku-sikunya di mana? Siku-siku itu cirinya dia 90 derajat ya. Nah, ini kan di sini siku-sikunya. Berarti sisi miringnya yang ini. Ini sisi miring. Ini sisi miring. Kemudian yang ini, siku-sikunya kan di sini ya. Siku-sikunya di sini berarti ini sisi miringnya. Nah, gitu ya. Jadi nanti segitiganya mau dibolak-balik seperti apa, kalau udah tahu posisi sudut siku-siku, sisi miring itu berarti ada di depan sudut siku-siku. Jangan sampai keliru. Kenapa harus tahu sisi miringnya dulu? Biar nanti pakai rumusnya nggak keliru ya. Nah, kita lihat ini. Kalau dalam denah ya, dalam denah juga ini bisa kita lihat ada siku-siku ya. Nah, ini siku-siku. Ini berarti di sini bisa pakai Pitagoras nih yang di sini ya. Ini segitiga siku-siku. Bisa pakai Pitagoras. Kita lihat rumusnya ya. Rumus Pitagoras. Kalau misalnya yang bawah ini kita sebut sisinya A, kemudian yang tegak ini kita sebut sisi B, kemudian yang miring ini kita sebut sisi C, maka rumus Pitagorasnya adalah, ya kita lihat ya, ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau nyari yang miring berarti ditambah. Sekarang kalau nyari yang bawah gimana caranya? A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Boleh nggak ditukar? B-nya jadi di depan, C-nya jadi di belakang? Nggak boleh. Kenapa C-nya di depan? Karena C itu sisi yang paling panjang. Jadi dia selalu jadi pengurang ya. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau nyari B kuadrat juga adalah rumusnya C kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Jadi kalau mau menghafal gini, kalau mencari yang miring ditambah, mencari selain yang miring, yang tegak sama yang alas itu rumusnya dikurang ya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Segitiga ABC, panjang alasnya 12 cm, tingginya 5 cm. Yang dicari adalah sisi BC. BC itu sisi miring bukan? Ya, BC itu adalah sisi miring. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. BC kuadrat sama dengan, karena yang dicari sisi miring, maka ini kita jumlahkan. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa? 144 ya. Ditambah 5 kuadrat itu 5 kali 5, 25. Maka BC kuadrat adalah 169. Udah selesai belum ini sampai sini? Ya, ini belum selesai. Di sini ada kuadratnya. Sedangkan yang dicari bukan kuadrat ya, tapi panjang BC. Maka untuk menghilangkan kuadrat, terakhir kita akarkan. 169. Akar 169 itu 13 cm. Tuh ya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, gimana kalau mau mencari yang ini tadi ya? Kalau mencari yang tegak ataupun mencari yang bawah, itu rumusnya adalah dikurangi ya. Seperti yang tadi di slide sebelumnya. Jadi kalau mau mencari yang tegak ataupun yang bawah, itu rumusnya dikurangi. Sekarang kita lihat contohnya. Yang dicari adalah panjang FG. Maka
FG kuadrat sama dengan, karena ini sisi yang tegak yang dicari, maka kita kurangi ya. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 100 dikurangi 64, jadi 36. Ingat, ini masih kuadrat. Terakhir kita akarkan. FG sama dengan akar 36, jadi 6 cm gitu ya. Nah, hari ini kita belajarnya sampai situ dulu ya. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh WA atau silahkan bertanya di Google Classroom. Oh iya, karena ini ada kuadrat dan akar, jadi materi dasar yang harus dikuasai itu adalah bilangan pangkat sama akar. Hafalkan aja, atau ya dari 1 sampai 20 tuh harus hafal ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai 20 kuadrat itu minimal harus hafal. Cukup sekian dari Ibu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.